Muslim semua. Saya lihat Bang Juma kalau ngomong, aduh itu minta ampun kenceng banget gitu. Tapi ternyata orangnya lembut. Nah, tadi saya berbincang langsung dan juga dengan teman-teman Muslim semuanya. Dan gini satu hal lagi saya yang mau tanyakan ya. Tergantung lawannya, Pak. Pegangan apa yang bisa saya pegang bahwa Islam adalah agama yang benar? Itu yang pertama yang saya ingin tanyakan. Pegangan apa yang realistis saya pegang bahwa itu agama yang benar? Nah, ini nanti pertanyaan nanti yang saya pengen tanyakan. Terus sisi lain, saya sebagai orang Kristen, saya lahir di keluarga pendeta. Nah, saya sekolah teologi. Dari kandungan saya sudah lahir di keluarga pendeta. Saya belajar Alkitab dengan tidak tanggung-tanggung. Nah, satu hal yang membuat saya tidak goyah sampai hari ini, saya melihat mujizat dengan mata kepala saya sendiri dan saya alami. Saya dulu nggak bisa berlari, dokter vonis saya sakit jantung, ada kebocoran, dan saya nggak bisa berlari. 100 meter saja saya langsung sesak napas. Ketika saya mulai berdoa, dan Tuhan sembuhkan saya di SMP ya. Ini benar, banyak saksinya. Dan papa saya mendoakan orang sakit, ratusan orang disembuhkan oleh Tuhan gitu. Apa yang bisa saudara-saudara Muslim bagikan ke saya, meyakinkan saya untuk memeluk agama Islam? Nah, ini saya serius nanya, saya tidak main-main. Saya kalau di Kristen melihat mujizat Tuhan Yesus itu nyata di depan mata saya. Oke, saya boleh berbagi cerita, Pak? Boleh, sebelum ke Bang Juma ya. Tunggu dulu sebelum berbagi cerita, aku pengen tahu ada rekam medisnya sakit jantung? Ada. Memang tidak ada ronsen segala macam, tapi hal yang dokter bilang seperti itu. Cuman satu hal yang nyata, bisa ada saksinya, teman saya ada dan orang tua saya masih hidup, dan bapak-bapak sekalian bisa tanya. Dan saya tidak bisa berlari jarak 100 meter saja. Dan itu langsung sesak napas. Itu teman saya tahu semua. Nah, itu fakta ya. Dan itu sembuh dalam 1 hari. Bisa juga memindahkan. Siap. Brother Forest. Jadi ini yang gua agak sayangkan dari kekristenan. Gimana? Ketika mereka mujizat kesembuhan, setiap ditanya rekam medis dari 230 orang yang gua dialog, selalu nggak ada rekam medisnya. Ini yang sangat disayangkan. Silakan dilanjut. Gini dia Pak, yang pasti saya itu sesak napas kalau berlari ataupun kerja capek itu realistis. Ya realistis, bisa ditanya saksinya ada. Dan saya nggak bohong, dan itu Tuhan sembuhkan ketika saya berdoa dalam hari itu. Nah, ketika saya istilahnya lahir baru, di dalam Kristen itu namanya lahir baru. Mungkin di teman-teman Muslim namanya dapat hidayah. Kala itu saya bertobat, saya dibaptis, saya berdoa. Hari itu saya sembuh, sampai hari ini saya nggak pernah sesak napas, Pak. Nah, itu saya pegang. Belum ada yang bisa menggantikan itu, Pak. Apa, Pak? Pembuktiannya apa, Pak? Yang bisa kita supaya percaya pembuktiannya apa, Pak? Pembuktiannya mungkin bisa tanya orang sekampung saya mungkin, atau papa saya, Langsung aja Bang, pertanyaan Saya cerita bentar ya. Cerita Pak Forex, ini saya cerita Pak Forex. Sebelum ke Bang Juma. Saya dulu Kristen, agama saya dulu Kristen. Saya dulu punya, tiba-tiba tangan saya sakit. Dibawa kemana aja gak sembuh. Tapi dulu tuh saya menyebut nama Yesus itu sembuh. Itu satu ya. Dengar saya. Saya lulusan TDRK GKI, Training Dasar Rohani Kristen GKI. Dan setiap saya ke gereja, kalau hujan deras, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya tidak mau kehujanan. Tolong hentikan hujan ini. Berhenti. Tapi tahu nggak Pak? Di dalam Islam saya mempelajari ternyata apa yang dikabulkan Tuhan selama di dunia itu karena saya Kristen. Tuhan mengabulkan semuanya. Apa yang kamu mau dikabulkan sama Tuhan selama di dunia, itu di dunia. Tapi ingat, di akhirat Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Nerakalah tempat Anda. Tapi beda yang namanya di Islam. Saya akui menderita saya di Islam. Tapi ingat, penderitaan yang saya alami, ujian yang saya alami selama di Islam, di akhirat surgalah hadiahnya buat saya. Itu yang hanya bisa saya sampaikan. Silakan. Amin. Oke. Silakan. Suara saya terdengar bagus. Terdengar sangat bagus sekali. Oke, baik. Jadi kalau cerita yang kayak begini dijadikan sebagai
dasar beriman dan dianggap itu sebuah kebenaran. Orang Hindu banyak yang sakit, berdoa kepada sembahan mereka, sembuh. Buddha juga begitu. Bahkan orang ateis yang tak bertuhan juga sembuh. Nah, sekarang polanya adalah ketika Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan manusia, apakah dia pernah memilah bahwa yang tidak menyembah kepadaku akan kubuat sakit-sakitan, yang menyembah kepadaku akan kubuat sehat terus, yang menyembah kepadaku akan kuberi rezeki, yang tidak menyembah kepadaku akan kubuat miskin? Apakah seperti itu Tuhan? Tidak. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha pengasih, mengasihi siapapun yang minta. Mau dia disembah, mau dia tidak disembah, dia malu untuk tidak maha memberi. Tetapi sayangnya, saya jadi robot. Saya yang jadi robot. Bagus, Tetapi bagus. sayangnya kemudian itu hanya diberlakukan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jadi bukan karena batasan, oh saya berdoa dikabulkan, saya sakit dikabulkan. Tidak seperti itu. Justru itu akan membuat Anda lebih cepat paham ketika Anda menggunakan Matius 7 nomor 21, 22, 23. Ya Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Wahai Yesus, bukankah kami telah bermujizat demi namamu? Bahkan kami bernubuat demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi orang Kristen ini sampai kepada level bermujizat, yes. Orang Kristen mampu bermujizat, mampu mengobati, mampu mengusir setan, bahkan meramalkan sesuatu yang akan terjadi besok. Itu orang Kristen mampu. Tetapi sayang sekali, Yesus mengatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Contoh, menuhankan Yesus. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Membatalkan hukum yang datang kepada Bani Israel. Apakah itu untuk kehendak Bapa? Bukan. Mengimani hukum ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, itu adalah sebuah kutukan yang harus dibatalkan di atas tiang salib. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Menjadi seorang Kristen, apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Bahkan Kristen sendiri mengatakan Kristen itu bukan agama. Cerminan bahwasanya memang sebenarnya teman Kristen itu mengakui bahwa Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Ini yang perlu saudara pahami. Saya yakin Yesus itu Tuhan. Karena saat kecil saya dianggap sebagai orang yang gagal jantung misalnya, penyakit paru-paru misalnya. Tapi seketika saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya sembuh. Oh, enggak kayak begitu. Orang yang berdoa kepada pohon pun bisa sembuh. Orang yang berdoa kepada batu pun bisa sembuh. Bahkan orang yang berdoa kepada yang datang kepada dukun sekalipun bisa sembuh. Kenapa? Pencipta langit dan bumi itu malu, kemudian menelantarkan hambanya yang telah diciptakan. Tetapi harus dipahami, apa yang kita lakoni di atas muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Qadir Rabbul Jalil, dia adalah hakim yang seadil-adilnya. Anda meminta, dikabulkan. Anda memohon, diijabah. Tetapi yang mengijabah itu siapa? Pencipta langit dan bumi yang mengijabah itu. Anda minta kepada sesuatu, Anda merasa sesuatu itu yang memberikan kepada Anda, padahal bukan. Yang memberikan itu adalah pencipta langit dan bumi. Anda tidak dibiarkan kemudian merasakan diri Anda sebagai bukan ciptaan. Anda akan merasakan diri Anda itu adalah sebagai hamba kepada Tuhan. Sehingga ketika Anda berdoa, doa Anda dikabulkan. Pada sesungguhnya bukan doa Anda itulah yang mengabulkan kepada objek yang Anda tempati berdoa, melainkan Allah Azza wa Jalla yang mengabulkan segala doa Anda. Itu yang perlu saudara pahami.
bahwasanya ketika justru Anda bermujizat atau terjadi mujizat terhadap Anda, justru itu mendekatkan diri Anda kepada orang-orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan oleh Yesus. Baca Matius 7, 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Demikian. Kalau berbicara di konteks bukan orang yang berseru-seru yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, itu tentu konteksnya berbeda, Bang Juma. Itu berbeda. Saya paham Bible ya, saya pakar Bible. Saya paham betul Bible itu bukan seperti itu. Itu ada konteksnya adalah seperti contoh ya di Perjanjian Lama itu seperti Simpson. Simpson itu seorang yang diurapi oleh Tuhan, bisa mengangkat gapura, bisa melakukan banyak hal yang supranatural, tetapi dia tidak taat sama Tuhan. Dia berzina, dia tidur dengan pelacur. Nah, itu yang dilakukan oleh Simpson. Nah, akhirnya dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, konteks di Bang Juma kutip tadi, itu sebenarnya sama seperti itu. Mungkin seseorang bisa mengalami mujizat, tetapi sisi lain dia bisa tidak taat. Nah, itulah yang urusannya surga. Tetapi Tuhan kadang masih memberikan kemurahan, menolong seseorang. Nah, itu konteksnya itu ya Bang Juma ya. Jadi menurut saya nggak bisa juga kita menilai semua mujizat itu ditolak sama Tuhan. Karena ada ayatnya, dalilnya mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, yaitu mujizat salah satunya. Itu menyertai orang percaya, itu ada dalilnya Bang Juma. Nah, yang saya tanyakan tadi adalah bagaimana bisa meyakinkan saya yang orang yang sudah punya pemahaman Bible yang bukan kaleng-kaleng, yang sudah punya pengalaman bersama Yesus, bukan pengalaman yang biasa-biasa saja. Nah, itu bagaimana bisa saya meyakini agama yang diimani oleh Bang Juma? Selain dari Tuhan, Allah memberikan hidayah buat saya gitu. Hal apa yang logis, apa yang bisa meyakinkan saya? Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah buat saya, tentu saya tidak akan bisa mendapat hidayah sampai saya mati pun. Kalau Tuhan berkenan, baru diberikan saya hidayah, siapa yang bisa menolaknya? Tapi hari ini saya ingin belajar, saya ingin bertanya. Walaupun banyak hal dari perkataan Bang Juma dan orang muslim lainnya, saya tidak setuju seperti kutipan-kutipan Bible. Saya tidak setuju. Saya jujur di live ini disaksikan oleh 4.000 orang ini. Banyak hal saya tidak setuju dari perkataan Bang Juma. Nah, hal apa yang bisa meyakinkan saya? Itu aja Bang Juma. Jadi nggak usah kutip ayat Bible, nanti melebar. Nah, mungkin meyakinkan saya. Cukup yakinkan sedikit saya. ya Bu Runda, izin sedikit, aku izin 1 menit, mohon izin sedikit ya. Tadi Anda bilang Bang, tanda-tanda itu akan menyertai. Apa Anda sudah coba minum racun maut kan? Itu di Markus. Kalau Anda sudah dibaptis, Anda percaya Yesus dan sudah dibaptis, minum racun maut, Anda tidak akan binasa. Apakah Anda sudah mencoba itu? Tapi saya tidak ke situ ya. Tadi Anda berkata doa-doa Anda dikabulkan oleh Yesus. Nah, coba kita lihat Lukas 6:12. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ternyata Yesus pun berdoa kepada Allah. Nah, ini omongan Anda ini patut disangsikan karena Yesus sendiri berdoa kepada Allah. Nah, silakan yang lain, terima kasih. Itu minum racun udah silakan Bang ya kalau Anda tadi kan saya jawab atau gunung pindahkan dulu ya. Oke Bang, silakan. Saya jawab ya. Itu mencobai Allah, bukan begitu maksudnya. Nah, gitu. Apakah saya boleh menjawabnya? Ya. Aku penasaran sama Bapak ini, dia ngaku pakar Bible, ngaku banyak hafal Bible. Bagaimana kalau Anda debat dengan saya open cam tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible di mana ayatnya, ayat sebelum dan sesudahnya seperti apa? Bagaimana? G11 ya Pak Ustadz, yang 11 tadi Bunda host kita itu mengeluarkan pernyataan tentang Bible, tentang makan racun. Dalam hal makan racun itu bukan perintah.
Itu bukan perintah, itu harap diperhatikan baik-baik. Jangan nanti kayak aliran sesat yang mati sampai ratusan itu minum racun semua pada mati. Itu jangan salah, itu nggak boleh seperti itu. Saya nggak setuju. Nah, itu bukan perintah. Ya udah, ya sip, nggak usah ke sana dulu. Kita kembali ke yang ditanyain sama Porek. Nanti yang sama Satsugi itu ya tantangannya mohon Oke, saya dipertimbangkan. pertimbangkan. Gurunda, mungkin ke ini Gurunda, mungkin ke apa ya? Konsep ketuhanan itu sih mantapnya tuh di situ tuh. Nanti keserempet itu pasti. Tafadhol, Saya Gurunda. butuh satu yang menggoncang logika saya, yang bisa menggoncang siap. logika saya. Kalau masalah iman itu masalah hidayah, itu urusan Tuhan. Itu kita susah lah ngomong. Iya, iya. Yang mengguncang logika saya bisa login. Oke, baik. Aku nitip Al-Furqan ayat 58 Kalau Gurunda nggak ya. berdoa kalian semua, biar mana tahu Tuhan turunkan sesuatu, ya kan? Enggak usah, Pak. Itu hak Allah itu. Udah, Hak Allah yang udah, punya biar- memberi. biar- Jelaskan memberi Bang Juma, hidayah. ayo. Oke. Jadi Al-Quran menerangkan Bani Israel diseru, ahli kitab diseru untuk menuju kepada Islam, jalan keselamatan, jalan yang lurus pada Islam. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwasanya Anda ini adalah ahli kitab, pakar dalam kitab, oke. Karena ada masalah yang semalam membuat salah satu teman dari Kristen ini kalang kabut. Ya. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi seruannya ditujukan kepada seluruh umat manusia. Laki perempuan semuanya dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan di dalam Islam. Data saya tadi sudah sajikan kepada saudara. Bagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun mewarisi surga Firdaus. Itu karena menyembah kepada Allah, mendirikan ibadah sholat. Tolong saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya jaminan surga dari Yesus kepada orang Kristen non-Yahudi. Itu satu. Tolong tunjukkan kepada saya jaminan surga dari Yesus kepada non-Yahudi, kepada Kristen. Silakan. Saya tunjukkan ayatnya bahwa konsep keselamatan dari Yesus gitu. Iya, kepada orang-orang non-Yahudi. Kepada orang non-Yahudi mungkin nanti saya terulang lagi, Bang Juma. Tadi saya udah kutip tentang jadikanlah semua bangsa muridku, itu saya meyakini dan itu adalah sangat jelas sekali. Itu belum ada argumen yang bisa menggoyangkannya sesuai dengan data Alkitab. Jaminan surganya, Bung Borex, jaminan surga Yesus kepada non-Yahudi. Tolong tunjukkan pada saya. Saya rasa kalau udah menjadi murid Yesus, ini menurut kerangka berpikir orang Kristen, kalau yang namanya murid Yesus artinya dia itu adalah pengikut. Bang Juma bilang tadi, murid itu bukan hanya sekedar hamba atau murid Yesus adalah domba sesat dari Bani Israel. Tolong tunjukkan Yesus menunjuk non-Yahudi sebagai muridnya, itu tertulis di mana? Ayat yang saya kutip tadi. Mana tuh, Bang? Nah, sebentar saya cari. Katanya apal Bible gitu aja nggak ngerti. Ya nggak mungkin di otak semua. Makanya itu Pak. Maksudnya pakar saya kan manusia juga. Tapi kalau Gimana? Tantangan saya disanggupi enggak? Debat tanpa buka Bible. Tapi harus bisa mengutip ayat-ayat Bible. Ayo sanggup? Jangan gitu Pak. Sebentar. Saya ini lagi nyari lawan. Saya nyari lawan yang sepadan dengan saya. Adakah orang Kristen yang sanggup debat dengan saya open camp tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjuk ayat-ayat Bible? Saya ingin tahu itu. Saya gini Pak ya. Gini Pak. Jangan berani Pak deh. Saya tidak menghafal Bible, tapi saya paham Bible. Ya, saya tunjukkan yang diminta Bang Juma tadi, biar jangan melebar. Saya tunjukkan dulu. Oke, lanjut. Ya nanti jadi buyar, nanti jadi malah kita teriak-teriak nanti.
Ini ya Bang Cuma ya. Halo Bang Cuma. Iya, silakan Bang. Ya saya ulangi lagi ya Bang Cuma ya, di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus, dan baptislah Tadi mereka. saya sudah bantah itu Bang. Jadikanlah murid semua ras muridku. Jadi yang Yesus minta untuk dijadikan murid adalah ras muridnya. Apa ras murid Yesus? 12 suku Bani Israel. Kalimat itu tidak soto Bang Cuma. Itu sorry. Maaf, itu cocok Bang. Karena pengakuan Yesus, aku hanya diutus kepada domba sesat dari umat Israel. Itu sesuai. Ayat ini belum terbantahkan. Kalau Bang Cuma bilang ras ya, semua ras. Ras itu apa aja? Ras Asia, ras Eropa, itu ras. Nah, jadi bukan bangsa. Kalau Anda memahami seperti itu bertentangan dengan pengakuan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu bertentangan. Ya nggak bisa. Bertentangan juga pengakuan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Bertentangan juga ketika Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada gogok. Itu bertentangan juga tuh Bang. Jadi yang dimaksud Matius 28 nomor 19 adalah jadikanlah murid semua ras muridku. Itu yang benar. Semua ras itu bukan hanya satu ras loh. Ras muridnya, ras muridku. Ras muridku. Jadikanlah murid semua ras muridku. Bukan. Abang Cuma bisa baca dalam. Coba saudara tunjukkan ras murid Yesus di luar Bani Israel itu ras apa? Apanya? Ras Di murid sini. Yesus. Di sini sangat jelas. Jadikanlah semua bangsa. Iya, jadikanlah murid. Jadikan Bukan jadikanlah bangsa, jadikanlah murid semua ras muridku. Gini Bang Cuma, kalau kita berbicara Bible, kita akan berbenturan. Nah, Anda yang berbenturan, saudaraku, Anda yang berbenturan, saudara yang berbenturan dengan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, dari ras Israel, dari etnos Israel. Jangan Anda bantah, itu pengakuan Yesus. Kalau Bang Cuma berbicara Bible, saya punya datanya banyak. Ini nanti tidak mengenal. Yang saya sajikan barusan Abang, itu data Bible. Ras daripada murid Yesus itu adalah ras Ruben, ras Simeon, ras Lewi, ras Yehuda, ras Sebelon, Isakar, ras Dan, ras Gad, Asher, Naftali, Yusuf, Benyamin. Itu adalah 12 ras suku dari murid Yesus. Gini Bang. Kenapa Bang? Gini Bang. Kenapa? Salah. Salah. Gini, kalau Bang Cuma masuk ke area Bible, tentu kita pasti berseberangan. Pasti berseberangan. Saya tanya lagi Bang. Coba Anda sebutkan ras apa saja murid Yesus ini. Silakan. Ya, gimana ya? Gini Ya, Bang saya Cuma, juga tidak pertanyaan tahu kalau ada ras di luar daripada 12 suku ras. Saya nggak tahu. Pertanyaan saya tadi, ya Bang Cuma ya, gimana saya bisa yakin dengan agama Muslim? Sebenarnya, saudaraku, Bang Forex, Kalau Bang Cuma bawa dari Bible, ya Bang Cuma ya, dari Bible, yang ada nanti kita berdebat. Bang, Saya mau berdebat. Kalau berdebat, Bang Cuma paham dulu Bible. kalau Anda tidak mampu menunjukkan bahwa Yesus diutus kepada ras lain selain daripada ras muridnya, sebenarnya Anda ini sudah KO di sana. Harus Anda mencari sebuah jalan menuju kepada Tuhan yang diajarkan bukan untuk Bani Israel. Yesus datang untuk Bani Israel saja.
Anda bukan Bani Israel. Kalau Anda bukan Bani Israel, berarti Anda harus mencari sebuah ajaran yang diperuntukkan bukan untuk Bani tertentu, tetapi diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Dan itu hanya Islam. Ini ayat ini saja belum terjawab dengan baik, Bang Juma. Jadi menurut saya, stop bahas Bible. Saya bertanya tentang Al-Quran. Ini sudah terjawab dengan baik, saudaraku. Tidak. Jadikanlah murid semua ras muridku. Pada saat Yesus datang, Bang, kepada Bani Israel, hanya ada 12 muridnya. Itu pun satu berkhianat, tinggal 11. Sementara dia datang untuk semua domba sesat dari kalangan Bani Israel. Tetapi masanya tinggal beberapa hari lagi terangkat ke langit. Siapa yang mengemban tugas kemudian? Murid-muridnya. Murid-muridnya diminta untuk menjadikan murid semua ras muridnya, yaitu yang saya sebutkan tadi, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Gad, Aser, Naftali, Yusuf, Benyamin, Ruben, Simeon, dan seterusnya, 12 suku. Ini yang diminta oleh Yesus kepada ke-11 muridnya, jadikan mereka menjadi muridku dari semua orang yang datang dari ras muridnya Yesus. Bukan ke Belanda, bukan ke Indonesia, boro-boro. Oke, kalau Bang Juma tetap ngotot bahas Bible, oke, saya kasih perdalam lagi. Ini ayat yang saya kutip tadi adalah dalam bahasa Yunani dikatakan taeton, ya. Di sini berarti bangsa-bangsa atau bangsa lain. Ini menurut gramatika Yunani kuno. Anda dapat dari data mana? Gramatika bahasa Yunani. Paham. Sekarang Anda mengutip kitab mana, Bible mana itu? Ini dalam bahasa Yunani Textus Receptus, ya. Di data Matius. Textus Receptus tertulis dalam Matius 28 ayat 19. Kata bangsa, semua bangsa di sini itu merujuk kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi. Kalau Bang Juma ngotot bahas Bible, saya bisa jelaskan secara detail dan bertanggung jawab. Nah, makanya kenapa saya hindari hal seperti ini, nanti ujungnya kita berdebat. Nah, saya bisa jelaskan Bang Juma, semua Bible saya bisa jelaskan. Orang saya sekolah di situ, saya dididik di situ, saya bisa jelaskan. Faktanya Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya data. Aku diutus. Ini pengakuan, Bang. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari kaum Israel. Yang hilang. Oke. Tadi itu saya benarkan. Benar, Tuhan sekarang mana pengakuan Yesusnya? Aku diutus kepada serigala. Mana dalilnya? Kan saya sudah jelaskan di dalam Matius 19 ayat berapa tadi ini? Matius 28 ayat 19 ini, bangsa-bangsa yang disebut di sini yaitu bangsa-bangsa lain. Ini gramatika bahasa Yunani kuno. Bangsa lain, kalau Anda mengambil akar dari kata etnos itu, maksudnya bangsa lain adalah bangsa yang ada di luar daripada orang Israel, orang Yahuda yang ada pada saat itu bersama dengan Yesus. Yang telah berserak kemana-mana. Yang hidup di luar bangsa. Yang hidup di luar daripada apa yang ada. Silakan. Punten Bang Juma, punten pisan. Saya di sini nggak mau berdebat. Seberdebat pun saya ladeni, tapi saya nggak mau. Saya penasaran dengan agama Muslim yang penuh dengan kedamaian. Saya penasaran. Saudaraku. Sekarang begini, Bung. Tapi kalau Anda tidak mau jujur terhadap pengakuan Yesus ini, maka percuma Anda belajar Quran, karena Anda akan tetap menolak. Kenapa? Karena Anda masih mendudukkan diri Anda sebagai pengikut Yesus. Sementara pengikut Yesus itu hanya dari Bani Israel saja. Itu nggak bisa, Ibu. Argumennya tidak masuk. Tolong dengarkan saya. Kenapa Yesus mengatakan kepada wanita Samaria yang percaya kepada dirinya itu dengan sebutan guguk? Kenapa? Kenapa Yesus tidak menyebutnya sebagai domba? Tolong jawab saya. Ini menurut konsep bangsa Yahudi, di luar Yahudi itu kafir. Bukan, jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu.
Yesus dia mengajar dalam konsep agama Yahudi loh Bang Juma. Bung, jangan ke situ dulu, Bung. Sekarang saya tanya, kenapa Yesus menyebut wanita Samaria yang percaya kepada dirinya itu tidak disebutnya sebagai domba, tetapi disebutnya sebagai guguk? Ada apa? Karena dia bukan orang Yahudi. Itulah kayak. Bunda itu kan Rahma aja tahu. wanita Wanita tadi bukan Bani Yahud, bukan Bani Israel, bukan dari keturunan Yakub. Makanya selevel apapun tingkat kepercayaan wanita Samaria tadi, tetap saja posisinya adalah guguk. Kalau wanita Samaria yang percaya kepada Yesus, anaknya disembuhkan, Yesus mengatakan, apa yang kau katakan itu adalah benar. Imanmu benar wahai ibu, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Apa itu? Jadi guguk. Wanita ini aja disebut guguk. Bagaimana dengan Anda? Disebut apa Anda oleh Yesus? Seorang panglima yang anaknya sakit, dia berkata, Tuhan Yesus tidak usah datang ke rumah saya, cukup ucapkan satu patah kata saja maka dia akan sembuh. Tuhan tidak bilang quwata illa billah. Bung, Tuhan pertanyaan Yesus. saya, kenapa Yesus menyebut guguk kepada wanita Samaria yang percaya kepada dirinya? Saya sudah jawab tadi, Yesus dalam kerangka sebagai dia pengajar Yahudi, dia menegaskan bahwa orang ini tidak patut mendapatkan apa-apa bagian dari orang Yahudi karena di luar Yahudi kafir. Oke. Itu pertama Bang Di luar Juma. Yahudi, Benar, di luar Yahudi kafir. Lalu Anda? Bentar, saya belum selesai. Saya belum, jangan dipotong dulu, jangan setengah-setengah. Oke, silakan, maaf. Ya, Silakan. Bang Juma ya, maaf ya, punten. Ini udah agak panas bikin. Ya gini, Silakan. itu benar. Yahudi rohani. Yesus menegaskan, kamu bangsa-bangsa kafir di luar Yahudi tidak dapat bagian apa-apa dari umatku Israel. Ya, itu ditegaskan, hai anjing katanya. Itu jelas itu. Itu kasar banget itu. Hai anjing, kamu nggak bisa dapat apa-apa dari saya. Nah, itu menegaskan buat orang-orang Farisi yang ada di situ. Kemudian si ibu itu karena kuat imannya, dia ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan kepada orang-orang hukum kasih karunia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melebihi Boleh berkhotbah. Yahudi. Bang Juma khotbah, jadi saya juga jadi kepancing khotbah tuh. Enggak, Bang. Tadi Anda sudah mengakui sesuai konteks. di luar Yahudi disebut kafir. Lalu Anda disebut apa oleh Yesus? Saya kafir. Oke. Kalau kafir berarti di luar daripada garis pengajaran Yesus. Selesai. Jangan stop di situ. Loh, ada kafir katanya. Anda mengaku kafir. Selesai. Saya jelaskan tadi, saya jelaskan wanita. Umat percaya Jangan itu dipotong, berbeda dengan jangan umat kafir. dipotong. Yang disebut umat kafir itu adalah umat yang tidak percaya. Anda Jangan sudah mengakui dipotong. Anda adalah kafir. Selesai, Jangan Bang. dipotong. Diskusi kita selesai. Kalau selesai nggak apa-apa, tapi jangan dipotong. Kalau dipotong kan saya udah jelaskan tadi gambaran. Tapi Anda wanita. sudah mengakui Anda disebut kafir oleh Yesus kan? Kalau itu gimana? Bukan diskusi Bang Juma, tapi gimana ya? Anda tadi mengakui sendiri loh. Gini, itu saya tahu. Sudah ya? Saya Anda sudah mengakui Anda adalah kafir. Oke, berdasarkan kafir. ajaran Yesus. Oke, Tamat diam sudah dulu. kita. Oke, Oke. diam dulu. Oke. Saya belajar berdebat. Saya belajar berdebat. Ya, saya belajar berdebat. Saya tahu gimana menundukkan lawan. Nah, saya tahu. Saya nggak mau mengeluarkan ilmu itu. Kita di sini, Silakan, Pak. kita di sini diskusi. Kalau Bang Juma bahas Bible, saya bisa gunakan teknik debat seperti Bang Juma gunakan. Nah, saya belum selesai ngomong ya. Silakan, Pak. Nah, di sini Saudara sudah mengakui sebagai orang kafir dalam pengajaran Yesus. Sudah. Mau berarti apa lagi? udah- Orang kafir itu tempatnya di neraka. berarti kita udah nggak masuk. Berarti komunikasi Bang. kita mentok. Kafir Berarti itu mentok. tempatnya di neraka, Bung. Boleh saya Anda sudah jelaskan? mengaku sebagai orang kafir di mata Yesus. Sudah selesai. Ayo Boleh saya teman-teman jelaskan? penonton, kita tepuk tangan buat narasumber kita dari Kristen. Boleh. Boleh saya jelaskan. Kalau nggak boleh, nggak apa-apa. Anda ku tengok ingin menjajakan iman Anda di kami. Enggak, saya Dari bertanya tadi Anda tentang itu berkhotbah. saya bertanya Berbeda, tentang
Saya bertanya tentang Al-Quran, tapi Bang Juma bawa saya ke Injil. Saya udah bilang, Anda peringatkan, menjual agama dari jangan sini. jangan bahas Bible. Saya udah peringatkan dari awal. Silakan, Bukan silakan. Yang saya- pasti teman-teman sudah menyaksikan bahwa saudara kita ini sudah mengakui dirinya kafir. Silakan. Betul kan, kayak gitu pasti ujung-ujungnya. Saya tahu itu, saya tahu. Nah itu pasti ujung-ujungnya nanti diambil YouTuber lain, dipotong-potong kata-kata saya. Nah nanti diolah. Kita semua di sini menjadi saksi 4,4 ribu di Nggak channel apa-apa, nggak Kutip apa-apa. Lema Bas juga ada ribuan manusia menyaksikan Anda Boleh. mengakui bahwa Yesus di luar Yahudi disebut kafir. Boleh saya Mau apa jelaskan? lagi? Boleh saya jelaskan? Silakan, silakan. Kalau Anda masih punya napas untuk membahas itu, silakan. Oke. Ini area Bible. Ini area yang saya kuasai betul. Kalau siapapun bertempur Berdasarkan di- kepenguasaan saudara terhadap Bible, Anda spontan mengatakan Yesus mengatakan di luar Yahudi adalah kafir. Udah selesai. Ini Boleh akibat saya- Anda belajar Bible sehingga Anda tahu. Thank Dia you. kuasai. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan? Silakan, silakan Bang, silakan. Oke. Terima kasih. Belajar dari wanita Serovenesia yang disebut anjing oleh Tuhan Yesus, dia itu selama sebelum dia disalib, ya. Jadi dia disebut. Jadi Yesus menegaskan bahwa kalau you tidak orang Yahudi, you nggak akan mendapat apa-apa bagian dari perjanjian dengan orang Yahudi. Nah, tetapi saya Yesus yang sudah turun dari surga, Tuhan menjadi manusia, itu melebihi dari semuanya. Datanya Nggak mana ada, Pak Pak. itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Datanya Yesus mana? ngomong begitu, Pak. Tuhan menjadi manusia. Mana datanya Pak? Si Data-data perempuan Bapak ini- Pak. Bentar, Pak. Data. Jangan menyesatkan Pak. Mana datanya Pak? Tolong. Ditolong oleh Tuhan. Please. Di Tuhan ayat menjadi yang manusia tadi, mana? Ayo, Yang Pak. berikutnya dikatakan Pak. sesudah Yesus Bapak. mati di kayu salib, Khotbah lagi. Mana datanya Pak itu? Jangan asumsi dong. Ayo. Bapak katanya menguasai Bible. Ayo dong. Mana Tuhan menjelma menjadi manusia? Ayo. Enggak, Tuhan tadi, menjadi manusia. tadi dia mengatakan begini, aku Yesus Tuhan yang datang dari surga. Mana data seperti itu, Pak? Di mana ada data seperti itu? Yesus ngaku aku adalah Tuhan yang datang. Di mana Jangan ada data khotbah, seperti Pak. itu? oke, gini aja. Baca Bible mau Pak dari kejadian ke Banyu. Jangan berdoa di sini. Sebenarnya saya nggak mau bercerita Injil di sini. Sebenarnya, sejujurnya saya hanya pengen tahu dari rekan-rekan umat Muslim semua khotbah lah. apa sih menariknya menjadi seorang Muslim? Apa sih menariknya gitu? Saya tadi rindu seperti itu gitu. Saya hindari berdebat. Ya, mana tahu saya mendapat sesuatu dari Bang Juma. Cukup dijelaskan Al-Quran seperti ini. Tapi kalau masuk area Bible kita akan bertabrakan, saudaraku. Ya Kita karena Anda akan asumsi. Seperti Ya, enggak. contoh tadi, Anda mengatakan aku Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Mana ayatnya? Saya bukan asumsi ya. Loh, Gini kalau, loh, bisa. bentar. Kalau Anda nggak asumsi, tolong tunjukkan ayat di mana Yesus berkata bahwa aku adalah Tuhan yang datang dari surga. Kalau ada, saya siap dibaptis malam ini. Ayo, Pak. Ayo tunjuk ayat, Pak. Ayo, Pak. Gini ya. Jangan gini bohong, aja. jangan bohong. Ini dua hal yang berbeda ya. Mungkin kalian menganggap saya sebagai ancaman ya. Jadi Bukan. ketika Saya saya di sini, Anda ketika saya melihat ketika Anda saya- sedang bohong. Bukan ancaman, tapi Anda pembohong. Anda Ketika mengatakan Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang datang dari surga. Mana ayatnya? gini, Kalau ada, baptis Gini. saya malam ini. Ayo. gini saudaraku Ayo, ya. jangan lari. Bukan, saya nggak lari. Saya Anda ini. tanggung jawab. Saya Ya, Yesus ngomong, aku adalah Tuhan yang datang dari surga. Mana ayatnya? Ayo, gampang. sini. Silakan. Jangan jual kecap Pak. Jangan jual kecap. Saya tunggu. Bukan hal yang susah. Anda pakar gitu. Alkitab, saya penghafal Alkitab. Kita adu, ayo mana? Gini loh. Saya nggak mendapatkan sesuatu gitu ya. Gini Ya ya. nggak apa-apa. Karena aku suka bohong-bohong. Udah Bu Rama dilayani, ini bukan level saya, layani Bu Rama. Iya. Nggak level ini. Gurunda sama Afisog. Aduh. Kalau dari chat ini, kalau dari Tadi chat aku ini, ucapkan itu Tuhan menjadi manusia. Di dalam Biblemu itu Allah atau Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Kau ngaku-ngaku Tuhan manusia. Mana itu datamu? Kau jual kecap di sini.
Kalau kita berbicara tidak ada ketenangan. Tadi udah Oh, adem ya. segala berbulu landak kau. Tadi Bang Juma udah ngomong tenang, adem. Saya dengar semua. Lah, kau jual bibelmu di sini nggak mempan bibelmu untuk Anda, Pak, Anda yang bikin saya ngomong. Anda tadi Gini sudah loh. menipu saya. Saya udah Anda tegaskan. menipu saya, Pak. Saya Anda tegaskan dari mengatakan, awal. Saya nggak mau bahas Bible di sini. Saya nggak mau bahas Bible. Saya nggak mau mengkristenkan saya orang. melayani Anda mau bahas Bible pakai open cam, ayo. Anda tadi ngomong penghafal Bible, pakar Bible. Layani saya, open cam yuk. Kita debat tanpa buka Bible. Ayo, ayo. Karena gini, karena host itu bilang jangan pamer Bible di sini. Saya nggak pamer Bible di sini loh. Enggak jual bibel. Saya Saya disembunyikan. nggak Ini saya tidak ada ini di berita rekam jejaknya enggak ada. Saya nggak pamer Bible. Saya murni bertanya. Saya murni bertanya. Dan jawabannya saya nggak debat loh. Saya tanya loh. Saya nggak debat loh. Bang, kalau Anda menjual ajaran Anda tanpa data. Anda menjual Bible tanpa data. Panjang Anda ngomong tidak ada data. Coba mana itu datamu? Tuhan menjelma menjadi manusia kau bilang barusan. Gini, Mana? jangan bahas kalau mau Bible. belajar. Kalau nggak mau. Jangan, mana datamu? Ayo. Data dong, ayo Pak. Bang. Kalau ada data, misalnya kami Pak ya di dalam Al-Quran, Inna di anallah la ilaha illa nafa'budani wa qimis sholata li zikri. Nggak datanya Pak. Kami nggak bohong-bohong, ada kami datanya. tadi bohong. Ada datanya. Data apa? Ya, Coba saya mana? jawab. Data apa? Data apa? Apa tadi? Bentar, Burama, Apa? bentar. Data apa? Bentar, Saya Burama. keluarin. Data Oke. apa? Anda tadi mengatakan, aku Yesus Tuhan yang datang dari surga. Di mana Oke. ayatnya? Oke, saya keluarkan. Kalau itu yang Oke. diminta, oke, saya ladeni. Oke, Diam, yuk. tenang. Mana ayatnya? Yuk, silakan. Sabar, tenang saja. nanti ku kasihkan singa kalau ada, Bang. Pada mulanya, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu bukan perkataan Yesus. Katanya Anda pakar Bible, itu bukan perkataan Yesus. Itu Oke. perkataan penulis Bible. Anda kan tadi mengatakan aku Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga. Ayatnya mana? Oke, sekarang kalau begitu logika Bapak berpikir, saya tanya, Al-Quran itu di mana logisnya? Lari ke Al-Quran. Lari ke Al-Quran. Tadi Anda dengan jelas mengatakan aku Yesus, Ini kitab Tuhan suci. yang datang dari surga. Mana ayatnya? Ini kitab suci umat Kristen. Seperti saya menghargai Al-Quran. Ini kitab suci bukan agama masalah itu. menghargai atau tidak. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Anda mengatakan aku Yesus, Tuhan yang datang dari surga. Di mana ayatnya Yesus ngomong seperti itu? Ayo, Bapak jual kecap. Saya tanya balik. Saya tanya balik. Wah. Coba sebutkan di mana ayatnya Yesus berkata saya bukan Tuhan. Konyol. Ya, ini. kok malah tanya balik? Anda tanggung jawab dulu dong. Saya akan jawab. Anda Saya tadi akan mengatakan, aduh, jawab jawab. dulu. Tadi saudara saya yang menjawab pakai hadis loh, pakai hadis. Baik. Saya dengerin Ternyata sampai menjual Bible. tuntas. Aduh, Ketika saya baru baca sepatah tanggung dua jawab patah kata, dong, Pak. Tanggung malah jawab saya- dong. malah saya Ada bingung. enggak? Bentar. Diskusi Ada aja enggak? Pak. Bentar, Bu Rama. Ada enggak Yesus ngomong, aku Tuhan yang datang dari surga? Ada enggak Yesus ngomong seperti itu? Kalau enggak ada, Anda minta maaf, selesai udah. Kenapa mesti Ya, minta maaf? yang pertama. Betul. Anda sudah bohong. Kenapa? Dalilnya Yesus Anda enggak merasa bohong. mengaku bukan Tuhan banyak. Mau berapa data, Pak? 1, 2, 3, Saya 4, 1 membacakan- karung, 2 karung, 3 karung, 5 Saya truk, mau- 1 kontainer. Mau? Membacakan data malah ngomong semuanya. Dari Jadi saya nggak tadi, tahu. dari Tuhan mau berapa data? Tadi Bang Dilayani Juma dengan ngomong, baik oleh saya Ginda izinkan. tambah geyel. Terus Tambah jual juga. yang lain ngomong saya dengarkan. Giliran saya ngomong nggak dikasih. Sosok baik. Saya nggak mau bahas Bible, malah ditanya Bible. Gak mau bahas Bible tapi jual Bible, tarik saya sembuh, saya ada penyakit jantung, saya ini dan itu. Bapakku pendeta, dia sembuhkan banyak orang. Kau jual itu. Bukan. Apa kau jangan sosok munafik lah. Dikit Bu Rahma. Bang, kalau kau mau Silakan. belajar,
Kau akui dulu kau ragu ke Kristen gitu, baru kau Gini loh, saya gini loh Pak. jawab. Gini ya Pak, maaf ya saya Kau malah potong. meninggikan diri dari tadi. Ya, kita nggak percaya lah. Gini loh ya Pak ya. Gini. Saya tadi murni bertanya ke saudara-saudara Muslim. Gini loh, saya melihat saudara-saudara Muslim. Saya ada di Bandung ya Pak ya. Ini lingkungan pesantren, lingkungan Muslim. Saya Masalahnya penasaran kau dengan ngomong hidupnya. tidak ada datanya, berarti kau bohongi kami. Tadi diminta data sama Bang Sugi, Pak Sugi, Sugi itu mana itu bilang. Dan tadi kau bilang Tuhan menjadi manusia, mana itu, mana Bang, mana? Kalau ngomong langsung dipotong, wah udah kacau. Ya kacau Saya kau bohong. penasaran, saya Kenapa penasaran kau dengan bohong? saudara Muslim, dia itu hidupnya damai. Nah, saya pikir Iya, damai. Tapi ketika kita dibohongi nggak bisa Pak, kita nggak bisa diem. Tadi Anda ngomong hafal Bible, Anda ngomong pakar Bible. Tapi giliran saya tantang, bentar Bu Rama. Giliran saya tantang, ayo open cam, debat dengan saya tanpa buka Bible. Tapi harus bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Ayo, saya jangan cari. gitu lah Pak. Bentar. Tadi dua ayat aja udah mentah Bapak. Itu udah jelas-jelas. Udah mentah apanya? Mentahnya di mana? Itu yang Hagar tadi Saya gimana diem. Hagar? Saya diem karena saya menghargai Bang Juma. Ya, ayo open cam yuk. Debat dengan saya tanpa buka Bible, tapi harus bisa menunjuk ayat-ayat Bible. Ayo. Saya cari pendeta manapun untuk bisa melayani saya. Ada enggak? Gini aja, saya debat Ayo nggak berani, mau. Saya ayo, debat nggak ayo. mau. Saya diskusi dulu. Tapi kalau sekiranya Enggak, Anda tadi terlalu sombong soalnya. Anda terlalu sombong. Saya hafal Bible, saya pakar Bible. Saya tantang, saya hafal Bible, saya pakar Bible. Open cam, debat tanpa buka Bible, ayo. saya pakar Bible, itu saya akui. Tapi saya tidak pakar Al-Quran. Kamu tadi ngomong hafal Bible soalnya, ngomong hafal Bible, ayo. Kita cek. Udah nggak mau? Oke, silahkan lanjut dengan yang lain. Saya tutup Gini aja. ya, kalau pertanyaan saya nggak bisa dijawab, nggak apa-apa. Mungkin saya bisa menemukan guru yang mengajari saya sesuatu jalan yang mungkin lebih baik. Nah, itu saja, nggak apa-apa, nggak percaya nggak apa-apa, dibilang pamer segala macam, nggak apa-apa. Saya senang. Tidak mampu tunjukkan bukti Pak, datanya. Yang Bapak sampaikan tidak ada data. Diminta nggak? Bapak nggak bisa bertanggung jawab. Datanya mana? Nggak ada. Saya senang berbicara dengan Bang Juma, dengan yang lainnya juga saya senang. Ternyata umat Muslim itu adem-adem. Nggak usah kok senang Pak. Bukan, saya senang. Selama ini saya lihat Bang Juma begitu galak ya. Saya pikir wah ini bentar lagi saya bakal Anda sopan, coba Anda macam-macam. Saya lihat semua videonya banyak yang saya tanggapi Bang Juma banyak saya tanggapi. Itu ada di TikTok saya, ada di YouTube, ada di YouTube. Nah, saya tanggapi semuanya. Nah, tetapi Bang Juma di luar dugaan saya, ternyata dia orangnya santun. Nah, orangnya santun. Makanya aku bilang Pak, tergantung siapa yang dihadapi. Kalau kamu baik, dilayani dengan baik guru. Kalau kau macam-macam ya, siapa takut? Gini loh, kalau ricuh ya nggak bisa lah. Tadi gini ya, kalau adem dijelasin gitu, jelasin Al-Quran nggak apa-apa. Saya nggak usah ngejelasin Injil juga nggak apa-apa gitu. Nah, masalahnya gini, mohon maaf Pak, mohon maaf. Dari tadi kami nyimak ini, tapi kami menghargai gurunda kami. Bapak banyak bohong. Saya juga menghargai Bang Juma gitu. Yang penting kasih tahu. Gitu. Saya menghargai Bang Juma. Dia wawasannya di luar dari apa yang dia pelajari seperti Al-Quran dan segala macam. Dia belajar Injil. Saya senang ya. Saya senang. Nah, kalau berdebat temanya tentu harus kita dengan santun. Satu-satu ngomong. Nggak bisa semua ngomong ya mau jadi apa. Masa kita ricuh kayak anak kecil ya kan? Kan nggak sopan gitu loh. Nah, itu loh yang saya hitung. Bang, satu hal ini mukanya Bang Juma nih. Bang Juma dulu ngomong coba. Apa Bang Juma coba? Gini. Penulis kitab saudara itu kan dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, ya kan? Tulisan Lukas misalnya di dalam Lukas 24
nomor 24 di data 44, 45, 46. Jelas dikatakan ada tertulis tentang Mesias mati, bangkit pada hari ketiga. Kita bandingkan ketika Al-Quran menerangkan wa agrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah. 1400 tahun silam diterangkan bahwa orang-orang yang mengatasnamakan Yesus atau Isa alaihissalam, Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan membuat mereka, hati mereka akan berselisih antar orang-orang yang mengimani tentang Yesus. Fakta orang Kristen antar sekte tidak akan mungkin ditemukan beribadah dalam satu gereja. Mereka ribut satu sama yang lain dalam hal akidah, dalam hal meyakini tentang Yesus. Sedangkan Lukas ini katanya anak Tuhan, mengatakan ada tertulis di hukum Taurat bahwasanya Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Faktanya itu tidak ada tertulis di Taurat. Tetapi ketika Al-Quran mengatakan fa'agrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah, sudah 2000 tahun orang Kristen masih berselisih paham tentang konsep ketuhanan. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tentang ini? Kok terbukti betul adanya? Oneness, Trinitas, itu ribut sampai hari ini. Pembuktian bahwa Al-Quran itu betul. Nah sekarang kenapa Lukas tidak bisa menemukan kebenaran itu, tidak bisa disampaikan kebenaran itu? Ketika dia mengatakan ada tertulis, berarti ada tertulis. Di Taurat, berarti di dalam kitabnya orang Yahudi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di Taurat mana itu tertulis, Pak? Tidak ada. Tapi ketika Al-Quran mengatakan fagrayna bainahumul adawa wal ba'da'a ila yaumil qiyamah, jelas. Sampai hari ini kita menemukan bagaimana di TikTok antara sekte yang satu dengan sekte yang lain saling mengkafirkan, saling gigit menggigit, saling sikut mengsikut tentang konsep ketuhanan. Tentang apa itu? Mengaku tentang Nabi Isa alaihissalam, menceritakan tentang Yesus Kristus. Ada apa ini? Saya kalau jadi abang, dua hal ini saja bisa membuat abang itu menuju kepada jalan kebenaran. Lukas menuliskan ada tertulis tapi tidak tertulis. Rasulullah menerangkan ada perselisihan antara orang Kristen. Hari ini tetap masih ada perselisihan. Kira-kira mana yang Anda ikuti ketika Anda menggunakan logika sehat? Silakan. Oke, nanti saya akan pertimbangkan, Bang Juma. Saya akan pertimbangkan. Oke. Kayak gitu kan jawabnya kan enak ya kan? Betul, betul. Kan nggak perlu kita buru-buru. Nah, ada lagi yang mau nambahkan? Bertanya nih, emang kalau dimusuhin sama keluarga berani? Dimusuhin sama keluarga? Iya, ketika nanti sudah mempertimbangkan ternyata Islam menyeruak ke dalam batin dari saudara Forex, lalu kemudian seperti biasa kan? Dimusuhi keluarga itu berani, dibikin miskin oleh keluarga kayak gitu-gitu berani. Kalau saya pengaruh keluarga tidak terlalu banyak, kenapa mesti saya takut akan hal itu semua? Kan saya hanya butuhkan cuman keyakinan doang. Saya akui saya paham Bible. Maksudnya begini loh, supaya argumen dari saudara-saudara Muslim itu bukan argumen yang kacang-kacangan gitu loh. Kenapa saya sodorkan tadi itu di muka? Supaya seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya maksudkan tadi Bang Juma. Maaf kalau saya lancang Bang Juma. Tapi saya kagum akan kesantunannya. Mantap Bang.
Oke, saya terus nanti akan belajar karena ini sudah malam. Saya pamit undur diri. Ya, saya salut. Jangan. Semua santun-santun. Nanti kita bertemu lagi, oke? Oke bang, oke. Oke, salam sehat. Sama kayak bang, debat tatap muka bang. Boleh. Emang Bapak di mana? Bapak di mana tinggalnya? Enggak usah tatap muka di darat. Kalau bisa pun malah bagus. Maksud saya di TikTok open cam gitu loh, tanpa buka Bible gitu loh. Biar keren. Boleh. Itu kita khususkan nanti temanya berdebat ya kan? Boleh. Kalau zona perangnya Al-Quran saya nggak paham. Kalau zona perangnya Bible saya paham. Nah, saya terus terang aja saya buka Al-Quran. Perang Oke, asumsi Pak ya. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Ya, siap. Ini Guru Nda Pak Satsuki beda kamar ya? Beda. Guru Nda di kamar di lantai 21, saya di lantai 12. Wow, itu bakal Ini lantai 36 nih.